Hai teman-teman, pernah nggak kamu bingung waktu harus bikin penelitian? Atau malah bertanya, kenapa sih penelitian harus pakai teori segala? Di video ini, kita akan ngobrol santai soal filosofi penelitian, kenapa itu penting buat teori, dan gimana caranya bikin metode penelitian yang pas. Tenang, bahasanya gampang banget, pakai contoh biar kamu makin paham. Jadi gini teman-teman, filosofi penelitian itu ibarat fondasi dari rumah penelitian kita. Kalau fondasinya nggak kokoh, rumahnya bisa roboh. Tapi kalau kita tahu filosofi kita, semuanya jadi jelas. Mulai dari cara kita ngumpulin data, sampai cara kita analisis. Filosofi ini sebenarnya adalah cara kita melihat dunia. Jadi ada 5 filosofi besar yang sering dipakai dalam penelitian. Yang pertama, positivisme. Yang kedua, realisme kritis. Yang ketiga, interpretivisme. Yang keempat, postmodernisme. Dan yang kelima, pragmatisme. Jadi kalau kita percaya bahwa semua hal bisa diukur dengan angka, kita pakai filosofi positivisme. Tapi kalau kita lebih percaya pengalaman dan cerita manusia, kita condong ke interpretivisme. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Positivisme percaya kalau dunia ini bisa dijelaskan dengan data yang bisa diukur. Filosofi ini berfokus pada fakta dan angka yang bisa diuji. Jadi, kalau kamu mau jawab pertanyaan dengan data yang jelas, positivisme adalah pilihan yang tepat. Contoh, kamu ingin tahu apakah harga produk mempengaruhi penjualan? Dengan positivisme, kamu bisa melakukan eksperimen atau survei untuk melihat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Jadi positivisme itu sering digunakan untuk menguji teori yang sudah ada. Misalnya teori harga mempengaruhi permintaan yang akan diuji lewat data dan angka.
Realisme kritis melihat bahwa ada realitas objektif, tapi cara kita melihatnya dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Filosofi ini mencoba memahami bagaimana struktur sosial mempengaruhi dunia kita. Contoh, kamu ingin tahu kenapa orang lebih memilih bekerja di kota besar? Realisme kritis tidak hanya melihat data, tapi juga faktor-faktor sosial seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma budaya yang ada. Jadi di sini teori dikembangkan dengan mempertimbangkan bagaimana struktur sosial dan konteks mempengaruhi perilaku manusia. Interpretivisme percaya bahwa setiap orang punya pengalaman unik. Filosofi ini berfokus pada pemahaman makna yang ada di balik pengalaman orang. Jadi, kalau kamu ingin tahu alasan seseorang melakukan sesuatu, pendekatan ini sangat berguna. Contoh, bayangkan kamu ingin tahu kenapa seseorang memilih pekerjaan tertentu. Dalam pendekatan interpretivisme, kamu akan berbicara langsung dengan orang tersebut untuk memahami alasan dan motivasi di balik pilihan mereka. Jadi teori interpretivisme sering muncul dari pengalaman dan pemahaman mendalam tentang individu atau kelompok. Ini lebih ke apa makna di balik sebuah keputusan atau perilaku. Postmodernisme mengajarkan kita bahwa tidak ada satu kebenaran yang mutlak. Semua kebenaran itu bergantung pada siapa yang melihat dan dari mana perspektifnya. Filosofi ini sering digunakan untuk mengkritisi narasi besar atau struktur yang ada. Contoh, kamu ingin tahu bagaimana media menggambarkan gender dalam iklan. Postmodernisme akan menantang cara media itu membentuk persepsi kita dan mencoba melihat kebenaran di balik setiap narasi yang ada.
Jadi, postmodernisme tidak menerima kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak. Sebaliknya, ia mengkritik dan mempertanyakan teori-teori yang sudah mapan, mencoba melihat perspektif lain yang sering kali tersembunyi. Pragmatisme lebih santai soal teori. Filosofi ini bilang, yang penting apakah hasilnya bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, jika kamu ingin solusi praktis, pragmatisme adalah pilihan yang tepat. Contoh, kamu ingin meningkatkan kepuasan pelanggan di restoran. Dengan pragmatisme, kamu bisa menggabungkan survei untuk mengumpulkan data, lalu wawancara untuk mendalami cerita pelanggan. Fokusnya adalah mendapatkan solusi praktis untuk masalah yang ada. Pragmatisme biasanya menggunakan teori yang sudah ada dan mengadaptasinya untuk mendapatkan solusi yang lebih efektif. Ia tidak terikat pada satu metode, melainkan memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Kita masuk ke pengembangan teori. Teori itu ibarat peta yang nuntun kita di penelitian. Pertanyaannya, gimana sih cara bikin teori? Ada 3 pendekatan utama, deduksi, induksi, dan abduksi. Tenang, gampang kok ngertinya.
itu deduksi. Deduksi ibarat kamu punya teori dulu, terus kamu uji pakai data. Kamu punya teori bahwa kalau sering belajar nilai jadi bagus. Kamu bikin survei ke 50 siswa dan lihat apakah teori itu terbukti. Itu induksi. Induksi kebalikannya, kamu kumpulin data dulu, baru bikin teori. Kamu amati bahwa anak-anak yang suka belajar di kafe ternyata nilainya lebih tinggi. Nah, dari situ kamu bisa bikin teori baru. Yang terakhir itu abduksi. Ini seru banget karena biasanya abduksi muncul kalau ada kejutan. Kamu lihat data bahwa siswa yang belajar paling sedikit malah nilainya tertinggi. Wah, kok bisa? Kamu jadi penasaran dan eksplor lebih dalam. Jadi, kenapa filosofi penelitian dan teori itu sangat penting dalam menentukan metode penelitian? Karena filosofi ini membantu kita menentukan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Dan teori memberi kita panduan tentang bagaimana kita menguji atau menjelaskan dunia. Semua ini berhubungan erat dengan bagaimana kita memilih metode penelitian yang tepat. Nah, biar makin seru, aku kasih contoh nyata.
Ada sebuah perusahaan yang bingung kenapa banyak karyawannya resign. Awalnya mereka pakai pendekatan deduksi dan menguji teori bahwa kurangnya keseimbangan kerja hidup bikin karyawan resign. Mereka bikin survei, tapi datanya nggak sesuai teori. Akhirnya mereka coba abduksi dan ternyata masalahnya ada di manajemen komunikasi yang buruk. Dari situ mereka bikin strategi baru dan jumlah resign berkurang drastis. Jadi teman-teman, filosofi penelitian itu bukan cuma teori yang bikin pusing, tapi ini penting banget buat bikin penelitian kita lebih terarah. Mulai dari filosofi, kita bisa bikin teori. Terus milih metode yang pas. Kalau kalian lagi bikin penelitian, coba deh cek lagi filosofi dan pendekatan apa yang cocok buat masalah kalian. Jadi, dengan filosofi yang tepat, kamu bisa memilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuanmu. Positivisme, data dan angka. Realisme kritis, memahami dunia dengan konteks sosial. Interpretivisme, pengalaman individu. Postmodernisme, menggugat narasi besar. Pragmatisme, solusi praktis yang diterapkan. Stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get the love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian yang lagi penelitian, dan pastinya subscribe buat nonton video edukasi lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Belajar itu nggak harus ribet kalau caranya asik. Bye!
buat anak-anak. Ntar dulu. Kok pakai blitz? Ngomong aja. Mas. Udah. Nah, ngomong. Hai. Tuh, 2, 3. Jadi gini, teman. Mas. Top, mas. Kiri. Kanan. Top. Turunin. Top. Dah. Postmodernisme. Tujuanmu. Ulang. Dah. Ntar dulu. Aduh, mataku kunang-kunang sih. Aduh. Atas sih gelap langsung gara-gara blitz ini. Bye. 안녕하십니까. Sisi kita. Udah sekali, sayang.